Ustadz, ada pertanyaan. Apakah ilmu laduni itu ada? Baik, saya akan jawab ilmu laduni. Jadi ilmu laduni atau dikenal di Sulawesi Utara laduna ilma. Jadi dia diketahui sebagian masyarakat bahwasanya eh, ilmu laduni atau laduna ilma ini seolah ilmu yang Allah wahyukan langsung kepada seseorang tanpa melalui proses belajar. Itu ta'rif daripada ilmu laduni. Jadi seolah-olah ada seorang wali, seorang orang yang kemudian dia langsung belajar kepada Allah, langsung Allah isi hatinya ilmu. Ini ta'rif daripada laduna ilma. Maka jawabannya tidak ada namanya ilmu dari Allah kecuali untuk para nabi dan rasul. Hanya nabi dan rasul. Itu yang Allah tanamkan langsung ilmu ke jiwanya. Gitu. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Kahf atau surat Al-Kahfi, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepadanya, atau dalam kurung di sini Nabi Khidir yang dimaksud, di sisi kami suatu ilmu. Jadi para nabi dan rasul Allah ajarkan langsung ilmu di hati mereka, gitu. Selain nabi dan rasul, maka tidak ada orang yang bisa memperoleh ilmu kecuali dengan jalan belajar. Belajar. Sehingga keliru sebagian orang menyatakan bahwasanya ilmu laduna ilma bisa diperoleh, ilmu pengetahuan agama atau ilmu apa bisa diperoleh melalui berzikir, bersemedi, berdiam di tempat tertentu. Enggak ada seperti itu. Karena ingat bahwasanya kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Kemudian kita ketahui bahwasanya, dan ingat bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah dan melihat Rasulullah SAW. Mereka semuanya belajar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya mereka belajar. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab dengan tetangganya bergantian ke pasar. Kalau Umar bin Khattab ke pasar, beraktivitas di pasar, maka dia suruh tetangganya untuk belajar ke Nabi atau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nanti Umar bin Khattab pulang, baru dia tanya ke tetangganya apa yang diajarkan Nabi. Dia sampaikan kembali. Besok bergantian lagi. Tetangganya ke pasar, Umar bin Khattab belajar ke Nabi. Nanti pulang yang dari pasar, kemudian dia sampaikan. Seperti itu mereka belajar. Ingat bahwasannya imam mazhab, ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mereka melalui proses belajar. Mereka menghafal Al-Quran dengan cara belajar. Mereka menghafal hadis dengan cara belajar. Bukan diam di satu tempat, kemudian beramal, berzikir, kemudian turun ilmu masuk ke hati mereka. Enggak ada seperti itu. Itu hanya khusus bagi Nabi dan Rasul. Jadi Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, tulisan hadis-hadis oleh tulisan Imam Malik, dia hafal kurang lebih setebal Al-Quran. Imam Syafi'i hafal, dia pelajari. Ulama-ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya mereka belajar. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis, kemudian mereka jadi orang berilmu. Maka tidak ada orang yang mengamalkan amalan tertentu, kemudian tiba-tiba jadi berilmu, jadi ilmu laduni atau laduna ilma. Enggak ada seperti itu. Kalau ada orang seperti itu mengaku mengetahui ilmu agama seperti itu, datangkan dia dan pertemukan dengan orang yang belajar Al-Quran dan hadis, orang yang mondok, orang yang belajar banyak. Kemudian coba suruh keluar hafalannya. Kalau dia tidak melalui proses belajar, tiba-tiba dia tahu tentang isi Al-Quran, dia tahu tentang isi hadis, dia tahu tentang hadis-hadis ini, syarah dan penjelasannya, dia tahu tentang sejarah, hukum. Mustahil, nggak ada seperti itu. Sehingga ingat bahwasanya tidak ada laduna ilma, tidak ada ilmu laduni, kecuali orang mendapatkan ilmu melalui proses belajar. Lihat anak-anak kita pondokkan, kita sekolahkan, suruh dengan sungguh-sungguh belajar menghafal, belajar Al-Quran hadis, pelajari melalui guru. Nggak boleh juga belajar sendirian. Jadi tidak ada orang yang tahu tentang ilmu agama luas tiba-tiba hanya karena mengamalkan tertentu kemudian jadi ilmu yang Allah berikan ilmu langsung ke hatinya. Nggak ada, omong kosong tuh. Itu hanya ada kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tertipu dengan ilmu laduni atau laduna ilma. Seseorang tiba-tiba dapat ilmu luas pengetahuan agamanya, karena sesungguhnya ini tidak benar.